Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan lagi kita berkumpul bincang-bincang bersama guru kita, Ustaz Muhammad Ansarullah Ta'ala. Dan kita akan menanyakan beberapa hal yang telah kita rangkum beberapa hari ini, dan juga keadaan atau kejadian-kejadian yang viral akhir-akhir ini. Jadi langsung saja kami tanyakan kepada Ustadz. Ini Ustadz, ini kan baru tahun baru Ustadz, kemudian bersambut lagi dengan perayaan Imlek nanti Ustadz, mana kebanyakan baik kafir maupun orang muslimnya Ustadz memanfaatkan waktu libur ini untuk jalan-jalan Ustadz ya, berwisata. Termasuk kami pribadi Ustadz, kawan-kawan PM yang udah berkeluarga ini Ustadz, mungkin akan melakukan perjalanan wisata. Keluarga ada beberapa mengajak atau di tempat pemandian gitu. Sementara pernah kami mendengar ada hadis yang mengatakan atau larangan Rasulullah membawa istri-istri kita mandi di pemandian umum gitu Ustaz. Misalnya di kolam renang atau di air terjun, di danau gitu Ustaz. Jadi kalau kami menyampaikan tanpa dalil atau tanpa rujukan, artinya istri ini kurang percaya gitu Ustaz. Karena orang tuh ya hawa nafsu kan ingin mandi juga. Abang bisa mandi, nah, kok kami tak bisa gitu ya. Jadi sebenarnya apa hukumnya itu Ustaz? Karena dilihat orang tuh banyak juga kita bergamis, bercadar, bahkan Ustaz kan mandi tempat umum, bahkan di share lagi di media sosial. Jadi yang sebenarnya hukumnya itu seperti apa Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hukum seorang muslimah wisata katakanlah bersama sang suami ke pemandian umum. Apakah mungkin kolam renang atau di danau ya, air terjun dan yang semisalnya. Dan alhamdulillah para ikhwah sudah sebagian mungkin tadi kenal ya hadis Nabi. Tadi hadisnya adalah hasan. Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan itu. Dan ini juga hadis disebutkan ulang oleh Dr. Adil, seorang ulama yang menuliskan kitab Umdatul Mar'ah. Umdah, yakni pilar yang menguatkan ya hukum-hukum seputar wanita muslimah, yang menguatkan mereka di dalam ya menetapi beragama Islam ini, khusus untuk muslimah. Dalam kitab tersebut beliau juga cantumkan hadis ini untuk nasihat kepada seluruh kaum muslimah ya, dan juga khususnya kepada mungkin sebagian istri wah kita yang mungkin merasa suaminya dibolehkan mandi ya ke tempat semacam itu, kok kami nggak boleh hanya dengan dalil tadi. Maka para akhwat muslimah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahul hammam." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah janganlah seseorang memasukkan atau mengajak istrinya halilah, yakni istri wanita halalnya, istrinya ke al-hammam. Hammam adalah pemandian umum, di mana di zaman salaf memang terdapat hammam itu. Karena dekat dengan sumber mata air, mereka bisa mandi di sana, mengambil air dengan mudah, ya. Dan tentunya hammam pada saat itu memang masturul aurat, dianya tertutup dari
pandangan orang kepada aurat muslimah, tidak adanya ikhtilat di sana, itu pun Rasulullah larang. Kenapa? Ya boleh jadi akan menimbulkan madarat-madarat yang lainnya. Maka sebagian ulama memang membolehkan dalam tanda kutip dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Maka kembali ke hadis tadi, hendaklah jangan membawa istri, memasukkan istri, anak perempuan ke hammam. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi. Jangan masukkan mereka, jangan izinkan mereka ke sana. Kenapa? Wanita, Masya Allah, fitnah yang besar bagi kalangan laki-laki. Dan Bani Israel celakanya dulu ya termasuk adalah karena wanita juga. Umat kita juga karena itu, wanita. Dengan mereka bebas mandi di tempat pemandian umum. Terbayang ya, maksudnya bagaimana tidak aman dalam hal fisik tubuh mereka, lekuk tubuh mereka, ya. Dan yang lainnya. Ini adalah merupakan kerusakan, ya, kerusakan. Maka dari hadis Nabi tadi, kita mari bersikap wara', hati-hati untuk tidak melanggar hadis Nabi ini. Ya, ini yang terbaik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan datang kepada beliau kalangan ya wanita dari negeri Syam. Mereka menemui Aisyah, Aisyah langsung katakan kepada mereka, antunnallati ya yadkhulna nisa'ukunna al-hammamat. Kaliannya para wanita yang wanita-wanita kalian itu yang biasa masuk ke hammamat, pemandian umum. Dibegitukan oleh Aisyah, bukan bertanya kemudian membolehkan, tidak, tapi pertanyaan tadi lebih kepada, maka beliau kemudian lanjutkan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda untuk menegur jangan seperti itu lagi, bahwa ma min imra'atin, ya, tidaklah ada seorang wanita, ya, yang dianya tada'u thiyabaha bi ghairi baiti zawjiha, yang melepaskan bajunya di bukan rumah suaminya. Termasuk tadi Aisyah kan tanya tentang kalian ya wanita yang biasa mandi ke pemandian umum. Ingat Rasulullah pernah bersabda, siapa saja wanita yang menanggalkan pakaiannya di bukan rumah suaminya, ya, illa kecuali sungguh ya dia telah hatakat sitraha bainaha wa baina rabbiha, melainkan dia telah robek pembatas antara dia dengan Allah Rabbnya. Hadis Tirmidzi juga sama. Artinya apa? Aisyah tadi menasihatkan kepada para wanita yang datang menemui beliau, mereka adalah orang-orang Syam yang Aisyah mendapat kabar bahwa mereka biasa ke pemandian umum, ditegur oleh Aisyah dengan hadis Nabi tadi. Yang ketika mereka menanggalkan pakaian yang di pemandian umum bukan di rumah suaminya, itu bentuk mereka telah menanggalkan, merobek pembatas antara mereka dengan Allah Rabbnya. Ini celaan, ya. Maka hendaklah para wanita hanya mau menanggalkan pakaiannya di rumah mereka. Namun begitupun ya tentang hammam hari ini, katakanlah kolam renang, ya, bukan kemudian hukumnya mutlak haram, ya. Kalau ada darurat, mungkin boleh jadi ada orang sangat membutuhkan mandi di sana, insya Allah diperbolehkan. Ya, saya sebutkan saja dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, ya, di juz ke-15 halaman 380. Syekhul Islam berkata, qala ulama berpendapat, yurakhis lin nisa fil hammam indal hajah, diberikan rukhsah, keringanan bagi para wanita masuk ke hammam, pemandian umum, ketika ada hajat, ada kebutuhan yang mendesak. Kama yurakhas lirijal, sebagaimana juga dibolehkan bagi laki-laki. Ma'aghaddil basar,
Syekh Islam memberikan syarat nih. Apa yang pertama? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya, harus tundukkan pandangan. Dan perintah tundukkan pandangan, kita tahu di Quran surah An-Nur itu tidak hanya bagi laki-laki, wanita pun hendaklah yaghdubna. Mereka pun wanita harus menundukkan pandangan mereka ya kepada lawan jenisnya, dan laki-laki juga ke lawan jenisnya lebih-lebih harus tundukkan pandangannya. Itu syarat pertama dari Syekhul Islam, kata beliau ini dari ulama. Kedua, wahibdil farj. Hendaklah juga tentunya menjaga kemaluannya. Ya, artinya betul-betul menjaga ya harga dirinya. Betul-betul menjaga harga dirinya. Dengan apa? Tentu wadzalika mislu an takuna maridah aw nufasa aw 'alaiha ghuslun la yumkinuha illa fil hamam. Dan itu pun misalnya kepada mereka yang sangat membutuhkan ini seperti orang yang sakit, mungkin untuk berobat begitu ya. Aw nufasa, orang-orang yang nifas ya, mungkin untuk keperluan medis nifasnya. Allah alam bisawab. Aw 'alaiha ghusl la yumkinuha illa bil hamam. Atas orang yang wajib mandi wajib ghusl janabah misalnya, yang tidak memungkinkan dia kecuali mandinya di situ. Maka Syekh Islam mengatakan dalam Majmu' Fatawa jilid ke-15 halaman 380 ini dibolehkan dengan syarat ghaddul basar dan menjaga kemaluan dan harga dirinya. Pada jilid yang lain ya, ini saya rangkumkan dari Syekhul Islam jilid ke-21 halaman 342. Syekhul Islam juga mengatakan wa ammal mar'atu fatadkhuluha yakni al-hammam, seorang wanita ketika dia masuk ke hammam, pemandian umum, lid-darurah masturatul aurah, adalah dibolehkan hanya ketika dia darurat. Tambahkan lagi syaratnya adalah masturatul aurah, dianya tertutup dengan pakaian yang menutupi auratnya. Ya. Jadi ringkasnya Syekhul Islam memberikan syarat untuk kebolehan wanita masuk kamar ataupun pemandian umum, ya, kolam renang, ya, dan yang semisalnya. Pertama apa tadi? Ketika ada kebutuhan, yakni ada darurat. Kalau nggak darurat maka tidak dibolehkan. Yang kedua, masturatul aurah, terjamin ya dia dapat menjaga auratnya. Tentu dengan pakaian yang longgar, gitu ya. Yang ketiga, ya pada jilid yang sebelumnya tadi di awal kita bacakan, Syekhul Islam berpesan yakni dengan menundukkan pandangan. Ya, hatta ketika ya itu tentunya syarat berikutnya adalah di tempat yang khusus untuk muslimah. Kalau kolam renang ya kolam renang muslimah saja. Sebagian daerah ada seperti itu. Mungkin di kampung kita belum ada, di sebagian daerah ada. Alhamdulillah. Saya dapat kabar ini, ya, ada kolam renang khusus muslimah. Maka syaratnya harus betul-betul kolam renang tersebut tertutup. Bukan cuma syaratnya tidak berbaur, tidak boleh laki-laki, bahkan laki-laki yang di luar yang nggak renang pun tidak bisa melihat mereka. Betul-betul tertutup. Kalau cuma dinding hanya 1 meter rawan, maka tidak diboleh. Tertutup kolam renangnya, tidak bercampur baur dengan laki-laki, dan laki-laki yang di luar pun tidak bisa melihat mereka di dalam. Ya, ini ghaddul basar itu seperti itu. Ya, dan kalaupun ternyata sudah dipraktekkan semuanya untuk muslimah saja, kita tahu muslimah dengan muslimah pun bukan semua badan bisa dilihat mereka. Ya, mayoritas ulama disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah al-Fiqh al-Kuwaitiyah, aurat seorang muslimah di hadapan muslimah lainnya itu adalah ya sebagaimana aurat laki-laki di hadapan laki-laki. Ma baina surrah war rukbah, antara pusar dengan lutut sampai ke lutut. Jadi nggak boleh semua. Jadi maaf kalau kemudian ada yang terbuka antara pusar sampai lutut, walaupun yang melihat sama muslimah, ini tidak dibolehkan. Aurat harus dijaga. Ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai di kolam renang khusus muslimah tadi yang sudah tertutup, sudah betul-betul secret, ya betul-betul terjaga tadi itu, ada wanita kafir yang masuk. Ingat, jumhur ulama
aurat seorang wanita muslimah di hadapan seorang wanita yang kafir, non muslim, ya. Ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'iyah, 3 mazhab ini menyatakan bahwa dia di hadapan seorang wanita kafir sebagaimana dia berhadapan dengan seorang laki-laki ajnabi non mahramnya. Ya semua. Paling tidak ya kecuali wajah dan telapak. Ulama Hanabilah yang berpendapat ya berbeda dengan jumhur ulama tadi, ulama-ulama Hanabilah Hambali tidak membedakan wanita muslimah dengan muslimah atau wanita muslimah dengan wanita kafir. Artinya sama. Oleh Hambali, wanita muslimah di hadapan wanita kafir ya sebagaimana ya aurat wanita muslimah di hadapan muslimah, pusar sampai lutut. Tapi kita ketika menggunakan mazhab mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, aurat seorang muslimah di hadapan wanita kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Masya Allah, jadi banyak akhirnya ya syarat-syaratnya. Tentu harus diperhatikan. Ya, itu kita masih bicara hammam, yakni bentuknya kolam renang yang tadi tidak terlihat dari luar, yang di dalam pun cuma wanita saja. Kalau ada wanita kafirnya maka auratnya harus juga dijaga. Kalau dia dengan sama muslimah, ya minimal sebagai laki-laki pusar sampai kalau ada wanita kafirnya semua dia harus pakai itu. Nah ketika dia bukan di kolam renang tadi seperti danau ya, air terjun misalnya, nah ini Masya Allah ini tentu kerusakannya lebih dibandingkan kolam renang. Maka paling tidak ya ajak dia ke kolam renang yang memang untuk kaum muslimah ya, kita di luar misalnya, kita di luar nganter maksudnya ya kan, kalau ada ini yang lebih baik ya. Dan apa yang disampaikan Syekhul Islam, saya sangat yakin hammam di situ maksudnya kolam renang khusus muslimah, bukan menjauh sebagaimana kemudian kita tafsirkan danau, air terjun. Kalaupun di situ lagi-lagi ketika darurat, apakah daruratnya iya ya, kalau masalah aurat ya insya Allah mungkin bisa ya, tapi tentunya begitu kena air, maaf ini lekukan tubuh akan ya, betul-betul ya dia membentuk lekukan tubuh. Ketika sudah masuk katakanlah misalnya bisa aman dengan jilbab, bahkan mungkin niqabnya, cadarnya dimasuk ya, hanya kemudian menjaga anak ya tanpa kemudian membasahkan bagian atas badannya ya, saya berharap ini dibolehkan karena sekedar menjaga anak misalnya sampai kepada kakinya saja bermain-main ya. Kalau dengan anak ya kan nggak mungkin ke dalam sampai berenang sampai, apalagi kemudian dia hanya pakai mungkin bebek dayung itu misalnya ya kan, memang tentu tidak membuka kemudian menggambarkan lekuk tubuh, itu lebih aman lagi ya, silakan saja kalau hanya sekedar seperti itu. Dan kita tahu perkara jalan-jalan tadi ya, yang para istri seakan menyampaikan suaranya untuk keinginannya ya jalan-jalan. Ya memang jalan-jalan Allah Azza wa Jalla juga sampaikan tentang bagaimana qad khalat sunan ya, qad khalat sunan min qablikum sunan, telah berlalu ya orang-orang umat sebelum kalian sunnah-sunnah Allah kepada mereka. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, fasiru fil ardi, berjalan kalian di muka bumi Allah ini. Ya, berjalanlah kalian di muka bumi Allah ini. Dan lihat, perhatikan bagaimana Allah membuat kesudahan daripada orang-orang yang mendustakan Allah itu. Artinya Allah suruh kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang katakanlah menjadi tempat yang pernah Allah azab. Enggak masalah untuk kemudian melihat, mengambil ibrah ya, mengambil iktibar, pelajaran di situ, ke daerah yang mungkin pernah Allah tenggelamkan, ke daerah yang pernah Allah binasakan. Fasiru kata Allah. Dalam surah Ali Imran Allah sebutkan itu. Jalan-jalan. Apalagi jalan-jalannya untuk mencari ma'isyah, ini lebih bagus lagi. Ya. Ini sangat dimotivasi oleh Islam, bahkan sampai setelah kita sholat Jum'ah saja,
ya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Kalau kalian telah selesai melakukan kewajiban salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi Allah ini. Cari fadilah Allah berupa rezeki yang halal darinya. Ini motivasi Islam ya. Untuk kita kemudian bertebaran di muka bumi dalam hal mencari ma'isyah, silakan. Hatta bahkan setelah pada salat Jumat. Kalaupun bukan untuk dalam rangka mencari ma'isyah, tapi untuk tadi katakanlah tafakkur alam, tadabbur alam, silakan saja. Ya, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Untuk kita kemudian tafakkur, yaitu di 10 ayat sebelum 10 terakhir surah Al-Imran, ya, 190 191. Allah sebutkan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakur memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan tidak lupa, semoga kita ya ingat ya untuk mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, tidaklah kau ciptakan ini sia-sia, cuma-cuma. Tidak ada artinya. Yakin engkau ciptakan ini ya Allah, pasti ada maknanya. Tidak sia-sia begitu saja. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, jadi kalau mau touring nanti, adventure nanti, jangan lupa baca ini ya. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ya, untuk kita tafakur alam, silakan. Ya, untuk meneliti lagi jalan-jalan untuk meneliti sesuatu ya silakan saja. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kepada seekor onta ibil, bagaimana proses penciptaannya mau diteliti, walaupun harus memakan waktu yang lama, jarak yang jauh ditempuh untuk meneliti itu, silakan saja. Ya, bahkan tadi ya fasiru fil ardi, ya kalian boleh jalan-jalan ke muka bumi Allah ini untuk memperhatikan bagaimana Allah pernah mengazab kaumnya yang mendustakan Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk sekedar itu boleh, tapi kalau kemudian jalan-jalan tadi maaf ada berhala, ya jangan juga. Ya, tape ini kembali ke hammam tadi. Hadis tadi itu hasan, riwayat Imam Tirmidzi. Semoga para akhwat, ya mungkin para istri kita ya menerima hadis Rasulullah ini, ya jangan masukkan istri ke hammam pemandian umum illa kecuali ada syarat-syarat yang dia bisa ya pastikan untuk bisa menempuhnya saat darurat. Ya, kemudian tertutup aurat. Kemudian apa tadi? Bisa menjaga pandangan, ya, dan kemudian bisa menjaga harga dirinya, kemaluan. Ya. Kalau kemudian kolam renang tadi tertutup, tidak ada orang yang bisa lihat dari luar, dan di dalam pun tidak bercampur dengan lawan jenis, dan diperhatikan kalau sama muslimah tetap ada aurat dia dengan muslimah, pusat sampai lutut. Kalau ada wanita kafir, maka semua badannya adalah aurat, ya kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sekedar kena toba, sekedar ke air terjun, ke pantai mana, membawa anak, ya hanya basah-basah sedikit saja, ya maka insya Allah tidak mengapa. Namun tentu jaga pandangan, bukan cuma perintah jaga pandangan bagi laki-laki. Allah dalam surah An-Nur tadi juga memerintahkan wanita menjaga pandangan mereka dari laki-laki. Tetap bersama suami, ya insya Allah kita bisa tafakur alam, ya untuk kemudian katakanlah istilah kita rekreasi tamasya, ya mudah-mudahan masih diperbolehkan, ya untuk mensyukuri nikmat Allah, kemudian untuk betul-betul bisa mengagungkan Allah, ingat Allah, apalagi bisa semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Insyaallah. Allahu a'lam bishawab.